Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Trimulana, NIM 2023-2016. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu peran guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yaitu supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberikan pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Supervisi pendidikan menurut Ametembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai superior dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang selanjutnya, prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Selanjutnya, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of ide, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Selanjutnya, yang D, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan menurut Piet E. Sahertian. Dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Tujuan supervisi pendidikan ialah yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kualitas dan kuantitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang ikut sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat, meningkatkan proses kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut, maka Piet E. Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. A. Mengkoordinir semua usaha sekolah. B. Memperlengkap kepemimpinan sekolah. C. Memperluas pengalaman guru. D. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. E. Memberikan fasilitas penilaian yang terus-menerus. F. Menganalisis situasi belajar mengajar. G. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. H. Memberikan
memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dilihat dari fungsi utama supervisi pendidikan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dan peningkatan kinerja secara efektif. Maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ambetum terdiri dari A. Penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. B. Penilaian, fungsi penilaian adalah bentuk untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. C. Perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Pembinaan. D. Pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peran supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. B. Konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru-guru baik secara individual maupun kelompok. C. Pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. D. Evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, ruang lingkup atau akademik dan manajerial. Kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya untuk mencapai memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik. Maka sangat perlu dilakukannya supervisi. Jika supervisi dapat terlaksana dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa juga ikut meningkat, sehingga untuk lulusan sekolah juga akan meningkat pula. Menurut Ari Kunto, lebih rinci ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 teori, yaitu supervisi. Yang pertama, supervisi akademik, yaitu lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil belajar. Yang kedua, supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya, supervisi lembaga, yaitu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.